Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang variables, literals pada Python. Jadi apa itu variables? Variable adalah tempat di mana kita akan menyimpan suatu nilai, ya. Jadi dan nilai ini akan kita bisa ubah, ya. Jadi contohnya ini kita declare sebuah variabel x sama dengan 10, berarti x ini diberi nilai 10. Di baris berikutnya kita bisa ubah nilainya, di mana x-nya itu di assign atau diberi nilai 5, ya. Ini ada aturannya. Jadi nama variabel itu terdiri dari alfabet, ya, huruf, ya. Ingat lowercase dan uppercase itu bisa berbeda, ya. Angka dan underscore, ya. Ini underscore ini biasa digunakan kalau kita mendeclare sebuah variabel dengan dua kata. Itu bisa dipisahkan dengan underscore, ya. Variabel itu tidak dapat dimulai, jadi nama variabel itu tidak dapat dimulai dengan angka, ya. Itu perlu diingat. Jadi ada juga kata-kata yang sudah direservasi oleh Python. Jadi kata-kata itu tidak boleh digunakan sebagai nama variabel. Contohnya adalah if, for, try, except, dan lain-lainnya. Jika Anda mendeklar sebuah variabel dengan kata yang sudah reserve ini, itu akan muncul syntax error nantinya, ya. Oke, literal adalah sebuah notasi untuk mewakili sebuah nilai tetap, ya. Jadi contohnya ini ada, saya declare sebuah variabel dengan nama point, dan ini adalah 2,5 ini adalah literalnya, ya. Literal sendiri ada tiga jenis: numeric, string, dan boolean. Oke, ini adalah numeric literals. Jadi di sini ada dengan tipe data integers, float, dan complex number, ya. Untuk integers, ya, sekira kita sudah tahu bahwa integer ini adalah angka bulat, ya. Jadi tidak mengandung nilai pecahan, ya, atau nilai desimalnya, ya. Nah, ini jadi contohnya ini 1, 5, 8, 10, minus 25, ya, dan seterusnya. Terus float ini adalah biasa disebut dengan nilai real number, ya. Itu tipe data untuk angka pecahannya 3,14, 2,5, dan seterusnya. Terus ada juga complex number. Jadi complex number adalah bilangan yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang real numbernya dengan bagian imaginernya. Ini biasanya digunakan oleh bidang fisika, ya. Terus ada juga bilangan biner, ya, yang jadi bilangan biner ini adalah bilangan yang berbasis 2, ya, yang hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Ini bilangan ini yang kita gunakan dalam sistem digital, ya. Begitu pula hexadesimal. Hexadesimal ini adalah sistem bilangan yang berbasis 16, ya. Tadi kalau bilangan biner itu awalannya, dua digit awalnya ini dimulai dengan 0B, ya. Terus hexadesimal ini 0x, ya. Terus diikuti dengan FF8A. Oktalnya adalah sistem bilangan berbasis 8 yang memiliki nilai 0 sampai 7, ya. Jadi awalannya dimulai dari 0, O, 5, 20, dan seterusnya. Nah, ini contohnya kita mendeklar sebuah variabel A sama dengan 5. Nah, kita bisa print A, terus kita bisa melihat tipe datanya, ya. Jadi kalau kita cetak ini, yang ditampilkan itu adalah tipe datanya adalah integer, ya. Begitu pula ini A sama dengan 2,0. Ini kalau dicetak
jenis tipe datanya akan menampilkan nilai float ya. Oke, ada juga string literals ya. Jadi string ini adalah karakter Unicode ya, yang dibungkus dengan tanda kutip tunggal atau bisa juga dengan tanda kutip ganda dan tanda kutip 3 ya. Jadi tipe data ini berisi teks, kalimat atau kumpulan karakter ya. Jadi contohnya ini kita declare sebuah variable str sama dengan hello, ini dalam double quote ya. Bisa double quote, bisa juga single quote ya. Jadi string str dengan name kita cetak nanti akan display hello John ya. Nah, bisa juga dengan triple quote ya. Nah, ini akan menampilkan multiline ya. Jadi kita bisa ketik name John, terus kita enter age 40, telepon, nanti akan tampil dalam 3 baris ya. Oke, ada juga namanya boolean literals. Jadi boolean ini hanya memiliki 2 nilai, yaitu true and false, 0, 1 ya. Bisa juga 01 seperti itu. Nah, tipe data ini sering digunakan sebagai operator dalam membuat alur logika program ya. Jadi kalau contohnya kalau kita ketik print true, ya tentu outputnya adalah true. Pula ini false. Nah, kalau kita mau melakukan komparasi apakah 10 sama dengan lebih besar dengan 5, itu outputnya akan true. Nah, sebaliknya kalau 10 lebih kecil dari 5, nanti outputnya adalah false ya. Implementasi variabel dan literal dalam Python ya. Kali ini saya gunakan Jupyter Notebook untuk demo ya. Pertama-tama saya coba jelaskan tentang demokan tentang variabel. Jadi misalnya kita membuat sebuah variabel dengan nama 6 ya. Itu sama dengan misalnya 1 ya. Terus kita print 6. Ini akan menghasilkan, ini nanti akan mendisplay angka 1 ya, karena kita mengassign nilai 1 ini ke variabel 6 ya. Dan kita panggil fungsi print untuk mencetak konsol ya. Jadi Anda bisa menaruh tipe data apa saja dalam sebuah variabel. Jadi tidak seperti bahasa pemrograman lain, core programming seperti C++, Java ya. Itu mereka mesti declare dulu tipe datanya int atau float ya. Kalau di Python nggak perlu. Python otomatis akan mengenal tipe datanya ya. Jadi kalau kita ketik misalnya 10, ini otomatis dia kenal sebagai integer. Kalau 10,5 ya, ini dia akan kenali ya sebagai ini. Dia akan cetak 10,5 ya. Tentunya ingat ini case sensitif ya. Nah, ini yang paling penting, huruf besar dan huruf kecil ini perlu diperhatikan ya. Nah, Anda lihat name 6 is not defined. Terus saya misalnya nah ini kalau Anda mau tahu tipe datanya, saya bisa cetak misalnya print memanggil fungsi type 6 seperti ini. Nah, di sini kelihatan bahwa nilai yang ada dalam variabel 6 ini itu adalah tipe datanya adalah float ya, karena ada ini pecahannya 10,5 ya. Kalau saya ganti ini menjadi 10 saja, ini
integer ya. Kalau saya ganti ini menjadi misalnya string Budi ya, Budi yang tercetak dan dia akan mengenali sebagai string ya. Saya juga bisa melakukan operasi aritmetik ya, misalnya A sama dengan 5, saya declare sebuah variabel B sama dengan misalnya 2,5 ya, print A plus B. Nah, ini saya juga bisa membuat misalnya sebuah variabel nama ya, dengan ini ada double quote, single quote juga bisa ya, misalnya Budi ya. Terus saya declare sebuah variabel dengan name. Ini saya kasih ini name adalah nomor induk mahasiswa ya. Terus saya bisa declare sebuah variabel prodi ya, program studi teknik informatika. Nah, jadi string itu bisa dibungkus dalam single quote maupun double quote, sama saja. Nah, ini kita print print nama ya, apalagi ini prodi ya. Kita run, yang dicetak adalah Budi ya, dengan NIM-nya ya, dengan nama prodinya ya. Ini ya, kita bisa cetak tipe datanya ya. Kalau kita mau tahu tipe datanya seperti apa ya, kita tinggal panggil fungsi type nama ya, apalagi type ini, terus type prodi. Kalau kita run, kita lihat jadi Budi ini adalah tipe datanya string ya. Ini ada, sedangkan ini name ini adalah integer dan teknik informatika ini adalah dalam string ya. Jadi ya seperti inilah contohnya ya. Oh ya, ada satu lagi, ini kita bisa membuat semacam concatenation ya. Jadi kita bisa bisa misalnya ini ya, plus kita bisa dengan tanda plus ya. Kita bisa membuat konkatenasi ya. Saya matikan, saya coba. Rupanya ya betul ya, jadi ini ada error. Konkatenasi itu hanya antara string dengan string ya, jadi not dengan integer. Artinya kebetulan di sini name ini adalah dalam integer, jadi dia tidak bisa menggunakan konkatenasi plus ini ya. Jadi hanya bisa dengan sesama string. Jadi kebetulan nama dan prodi ini sama-sama string. Kayak seperti ini juga ya. Nah, ini kebetulan bersambung, ini kita bisa pisahkan. Nah, misalnya dengan tanda spasi seperti ini. Ini sesama string kan. Lihat, ini sudah terpisah sedikit ya. Oke, jadi kita bisa melakukan konkatenasi ya, dengan menggunakan tanda plus, tapi ingat ini hanya berlaku untuk tipe data string ya. Ya, ini juga penting mungkin di Python. Jadi kalau kita ketik misalnya 1 juta
ini 1 juta ya. Nah, ini kalau kita eksekusi, nah ini kan kita nggak tahu, nggak ada pemisahnya ya. Nah, itu dalam Python ya versi 3 ya, itu membolehkan pemisahan digit integer dengan underscore ya, supaya lebih mudah dibaca ya. Jadi kalau seperti ini kan apakah ini 1 juta atau 100 atau 10 juta itu kan agak susah bacanya, sehingga kita bisa pisah-pisahkan seperti ini dengan underscore ya. Nah, ini akan menghasilkan output yang sama ya. Jadi bisa kita lakukan seperti ini. Oh ya, ada tadi boolean ya, boolean. Jadi kita bisa cetak print misalnya tadi 10 lebih besar dari misalnya 5 ya. Ini kalau kita run, dia akan menghasilkan true ya. Nah, sebaliknya kalau kita eksekusi, kita sebaliknya ya, ini ya akan menghasilkan false ya. Jadi saya kira cukup sederhana untuk pengenalan variabel dan literal ya. Mudah-mudahan Anda mengerti ya, mudah-mudahan bermanfaat.